kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Senin 4 Mei 2026, dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Mari kita memulai doa dan permenungan kita pada hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apa sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus,
Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menegaskan kepada kita bahwa mengasihi Dia bukan hanya soal kata-kata, tetapi nyata dalam kesetiaan menuruti perintah-Nya. Kasih itu bukan perasaan sesaat, melainkan sikap hidup yang terus dihidupi setiap hari. Yesus juga menjanjikan kehadiran Roh Kudus sebagai penolong yang akan mengajarkan dan mengingatkan kita akan segala sesuatu. Dalam kehidupan harian kita, seringkali kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan kecil. Misalnya berkata jujur atau tidak, sabar atau mudah marah, mengampuni atau menyimpan luka terhadap sesama kita. Disitulah kasih kepada Tuhan diuji. Mengasihi Tuhan berarti berani memilih yang benar meskipun tidak mudah. Tetap setia dalam tugas serta hadir bagi sesama dengan tulus hati. Kasih itu menjadi nyata dalam tindakan sederhana. Mendengarkan dengan penuh perhatian, menolong tanpa pamrih, dan tetap berbuat baik walau tidak dihargai. Yesus juga berbicara tentang Roh Kudus yang akan tinggal dalam diri kita. Ini mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dalam setiap kebingungan, kelelahan, atau bahkan saat merasa jauh dari Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja dalam hati kita, memberi terang dan menguatkan kita, serta mengarahkan langkah kita kembali kepada kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan. Seringkali kita ingin merasakan kehadiran Tuhan secara luar biasa. Padahal Ia hadir dalam hal-hal sederhana yang mungkin dan bahkan seringkali tidak kita sadari. Misalnya dalam doa yang hening, dalam firman yang kita renungkan setiap hari, dalam perjumpaan dengan orang lain yang berada di sekitar kita. Ketika kita membuka hati, kita akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, melainkan Dia tinggal bersama dengan kita dalam setiap hidup keseharian. Untuk itu, di akhir renungan ini, saya mengajak kita semua, mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan setia dalam hal-hal kecil setiap hari. Berani hidup sesuai kehendak-Nya, membuka hati pada bimbingan Roh Kudus, dan menghadirkan kasih dalam tindakan nyata yang kita lakukan setiap hari. Hari ini, mari ambillah satu langkah yang sederhana. Lakukan satu kebaikan dengan tulus sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan yang selalu tinggal bersama dengan kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.
Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Tangan Tuhan terulur menyapa